Pemirsa, puncak arus mudik libur panjang Oktober 2020 diprediksi terjadi pada Rabu 28 Oktober 2020 dan diketahui mulai Rabu besok hingga Minggu ini merupakan libur panjang gabungan dari cuti bersama, libur peringatan Maulid Nabi dan juga akhir pekan. Corporate Communication dan Community Development Group Head Jasa Marga Dwi Mawan Heru mengimbau pengguna jalan untuk menghindari melakukan perjalanan saat mengemudi saat volume lalu lintas memuncak demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Dan tidak hanya itu, khusus di tempat istirahat, Jasa Marga tetap mengoptimalkan berbagai fasilitas layanan, namun tetap menerapkan physical distancing demi mencegah penyebaran COVID-19 di rest area. Salah satu caranya melalui pembatasan pengunjung dan kapasitas parkir maksimal 50%. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan rekan Renat Christian dan juru kamera Yusuf Fajar dan Muhsin Jalal langsung dari gerbang tol Cikarang Utama. Ya, Renat, dari pantauan Anda ini seperti apa kondisi lalu lintas di sana? Apakah sudah ada peningkatan volume kendaraan dari sisi yang akan meninggalkan Jakarta? Bagaimana, Renat? Ya, Rolando, terkait volume kendaraan yang diprediksikan memuncak akibat libur panjang, yaitu dari cuti bersama memperingati Maulid Nabi yang jatuh pada 28, 29, 30 dan juga libur akhir pekan yang panjang yaitu di tanggal 31 dan juga 1 November. Pihak Polda Metro Jaya memang memprediksikan hari ini, tepatnya pada sore nanti, akan terjadi kenaikan volume kendaraan dari Jakarta menuju beberapa tempat di luar Jakarta, mulai dari arah timur, yaitu dari Padalarang, Cikampek, dan juga dari arah selatan seperti ke arah Jagorawi dan juga ke arah barat seperti ke arah Merak ataupun Bakauheni. Adapun kondisi terkini di tol Cikarang, salah satu tol yang menghubungkan Jakarta dengan daerah timur Jakarta yang sering digunakan oleh warga untuk melakukan perjalanan mudik ataupun perjalanan wisata ke daerah Jawa Barat ataupun Jawa Timur ataupun beberapa daerah di Jawa Tengah. Kondisi saat ini memang masih cukup ramai, walaupun di pintu-pintu tol masih tidak terlalu terjadi antrian panjang, masih cukup lancar, namun memang masih cukup ramai tapi tidak terlalu tidak ada berdesakan ataupun kondisi masih cukup lancar di beberapa gerbang tol yang kami pantau pada siang hari ini. Sementara memang pihak PT Jasa Marga memprediksikan pada 28 Oktober 2020 yaitu besok akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan, yaitu mulai pukul 5 pagi dan juga 12 siang, di mana nantinya hari besok yaitu 28 Oktober menjadi hari pertama libur cuti bersama yang biasa digunakan oleh warga ataupun masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik ataupun perjalanan wisata. Adapun pihak Polda Metro Jaya memprediksikan untuk sore nanti sudah terjadi sebenarnya diprediksikan akan terjadi, di mana akan terjadi kenaikan di beberapa ruas tol, dan pada sore hari dikarenakan hari ini adalah hari terakhir di pekan ini, hari terakhir bekerja, dan setelah pulang kerja pihak Polda Metro Jaya memprediksi akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan di beberapa ruas tol. Adapun pihak Polda Metro Jaya menyiagakan sekitar 750 personel di Cikarang ini sendiri, di mana nantinya ada beberapa titik-titik kemacetan yang memang sering terjadi akibat adanya libur panjang yang akan dilakukan di Indonesia, yaitu mulai dari Rabu hingga Minggu nanti. Adapun titik-titik kemacetan seperti di kilometer 58 ataupun beberapa titik persimpangan, yaitu persimpangan pertemuan antara tol bawah dan juga tol atas Jor Elevated Cikampek, beberapa kilometer setelahnya yaitu kilometer 58 menjadi titik-titik kemacetan ataupun simpul-simpul kemacetan yang diprediksi akan terjadi peningkatan pada sore hari nanti. Adapun PT Jasa Marga memang memprediksi akan terjadi kenaikan kendaraan sebanyak 21% dalam 5 hari ke depan, di mana hal tersebut disumbang akumulasi dari beberapa tol yang dimiliki Jasa Marga. Untuk dari tol arah timur yaitu Cikampek, Padalarang, Padalenyi,
ini pihak PT Jasa Marga memprediksikan kenaikan kendaraan sebanyak 48%, serta untuk dari jalur selatan, yaitu dari Jagorawi diprediksikan dalam beberapa hari ke depan naik sebanyak 23%, dan selain itu untuk dari arah barat, yaitu dari Jakarta menuju Tol Merak diprediksi naik sebanyak 23%. Dan angka kenaikan ini memang disumbang akibat cuti bersama Maulid Nabi dan libur akhir pekan panjang, yang diprediksikan warga akan melakukan mudik ataupun perjalanan wisata untuk mengisi liburan kali ini. Rolando. Baik, Renat, lalu selanjutnya seperti apa rekayasa lalu lintas dan juga fasilitas layanan yang disiapkan oleh petugas di sana dari pantauan Anda? Ya, pihak Dirjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan sebenarnya salah satu skema bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya tentunya terkait arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan khususnya di Jalan Tol Cikampek dan juga Cipularang ini. Adapun salah satu strategi ataupun rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya yaitu adalah tidak mengizinkan untuk truk Sembu 3 ataupun truk-truk besar untuk melewati Jalan Tol Cikampek ini Jalan Tol Cikarang maksud saya untuk menuju ke arah Cikampek. Nantinya truk-truk ini harus dikeluarkan lewat gerbang tol Cikarang Barat dan nantinya boleh kembali masuk di gerbang tol Palimanan. Dan hal ini akan berlaku mulai pukul 12.00 nanti. Untuk saat ini pelarangan truk Sembu 3 ini masih diizinkan, nantinya pada pukul 12 nanti akan mulai diberlakukan. Dan tak hanya di hari ini, nanti di arus balik juga yaitu pada 31 November ataupun 1 November pihak Polda Metro Jaya dan PT Jasa Marga kembali memberlakukan hal ini yang nantinya dari arah timur menuju Jakarta harus dikeluarkan melalui gerbang tol Palimanan Barat dan kembali masuk di Cikarang Barat. Adapun pihak PT Jasa Marga juga melakukan beberapa penyesuaian seperti berencana akan menutup beberapa rest area yang berada di kilometer 50A dan juga 52B yang lokasinya berada di bawah Jor Elevated Cikampek, yang nantinya dua rest area ini rencananya akan ditutup agar tidak terjadi kemacetan di jalan tol ruas Cikampek menuju arah timur Jakarta. Adapun pihak PT Jasa Marga juga menghentikan beberapa main proyek di beberapa kilometer agar tidak terjadi penumpukan. Dan selain itu juga PT Jasa Marga juga telah menyiapkan beberapa pelebaran jalan di kilometer 48 yang nantinya agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan mudah. Terkait rest area memang pihak PT Jasa Marga Persero bersama dengan Polda Metro Jaya berkoordinasi untuk melakukan buka tutup rest area yang nantinya ini situasional melihat bagaimana kondisi rest area yang diatur yaitu sebanyak 50% dan nantinya sudah melebihi harus ditutup, dan hal ini situasional dan tergantung kondisi arus ataupun volume kendaraan yang terjadi pada sore nanti, dan strategi-strategi ini menjadi strategi yang ditempuh oleh PT Jasa Marga dan Polda Metro Jaya, khususnya di Dirlantas Polda Metro Jaya, agar perjalanan warga dalam menggunakan beberapa jalan tol di Pulau Jawa ini dapat dilakukan dengan baik. Rolando. Baik, terima kasih Renat atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Renat Christian dan juru kamera Yusuf Fajar serta Muhassin Jalal melaporkan langsung dari gerbang tol Cikarang Utama, Jawa Barat.